Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abdul, Channel Edukasi dan Hiburan. Pada video kali ini saya akan berbagi contoh soal observasi P3K 2023 lengkap dengan jawaban dan penjelasannya. Oke, langsung saja kita akan bagikan soal yang pertama, yaitu guru mengadakan penilaian dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup berbagai aspek kompetensi, baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal itu adalah prinsip penilaian: A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. B. Beracuan, kriteria, dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Untuk jawabannya soal pertama yaitu A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Artinya, prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang Anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Soalan kedua, penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat beragam jenis produk, teknologi, dan seni adalah A. Penilaian sikap. B. Penilaian produk. C. Penilaian praktik. Dan D. Penilaian proyek. Untuk kunci jawaban yang kedua adalah B. Penilaian produk. Di sini, penilaian produk adalah metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat beragam jenis produk, teknologi, dan seni. Ini karena penilaian produk berfokus pada hasil akhir dari karya atau proyek yang dibuat siswa. Penilaian ini dapat mencakup aspek seperti kualitas, kreativitas, keberhasilan dalam mencapai tujuan, keakraban, dan alat dan teknik, serta sejauh mana produk tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan. Soal nomor 3. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Pelaporan tertulis. 4. Laporan diri. 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 1, 2, 4. Dan D. 1, 2, 5. Untuk jawabannya adalah C, 1, 2, 3. Nah, di sini melakukan observasi langsung terhadap perilaku siswa. Pertanyaan langsung mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa untuk menilai sikap mereka seperti tentang pendapat, keyakinan. Laporan tertulis biasanya digunakan untuk menilai pengetahuan pemahaman siswa. Meskipun mencerminkan sikap dalam beberapa kasus, metode ini lebih cocok untuk menilai pengetahuan yang bersifat konkret. 4. Laporan diri, meminta siswa untuk merinci dan merenungkan sikap mereka sendiri terhadap suatu masalah atau topik. Ini dapat memberikan wawasan tentang pemahaman dan sikap pribadi siswa. 5. Tes tertulis, lebih cocok untuk mengukur pengetahuan yang bersifat konkret dan keterampilan tertentu siswa daripada sikap. Tes tertulis biasanya berfokus pada jawaban yang benar atau salah, bukan pada ekspresi sikap. Jadi ketiga teknik yang disebutkan dalam pilihan C, 1, 2, dan 4 adalah metode yang paling relevan untuk menilai sikap siswa karena mereka melibatkan pengamatan langsung, interaksi komunikatif, dan refleksi pribadi yang dapat mengungkapkan sikap siswa terhadap topik atau situasi tertentu. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Kita menyusun instrumen penilaian tertulis. Guru harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut kecuali A. Materi. B. Bahasa. C. Relevansi. D. Kaidah penulisan. Oke, untuk jawabannya adalah relevansi. Guru harus selalu memperhatikan materi, bahasa, dan kaidah penulisan ketika menyusun instrumen penilaian tertulis. Soal nomor 5. Perilaku peserta didik yang dapat diukur menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti. B. Standar kompetensi lulusan. C. Indikator. Dan D. Standar isi.
Jawabannya adalah C. Indikator. Indikator adalah perilaku atau kinerja konkret yang dapat diukur dan digunakan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu dalam mata pelajaran. Indikator membantu dalam merinci dan menguraikan apa yang diharapkan siswa mampu lakukan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sementara kompetensi inti adalah keterampilan dan pengetahuan dasar yang perlu dikuasai oleh siswa di berbagai mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan adalah panduan yang menggambarkan kompetensi yang diharapkan siswa dapat dicapai pada tingkat akhir pendidikan. Standar isi adalah panduan yang merinci materi ajar dalam mata pelajaran tertentu. Indikator adalah alat yang sangat penting dalam proses penilaian karena mereka memberikan pedoman konkret tentang apa yang harus dinilai untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Untuk soal nomor 5, untuk soal nomor 6, salah satu tahapan dalam siklus PTK penilaian tindakan kelas adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi pada saat pembelajaran dilaksanakan. Tahap ini mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, dan D. Observing. Untuk jawabannya adalah A. Planning. Dalam siklus PTK pendidikan kelas, tahapan planning perencanaan adalah tahap awal di mana guru merencanakan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ini mencakup merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama pembelajaran. Dan materi ajar, perencanaan rencana pengajaran, pemilihan metode atau teknik mengajar, serta pengembangan instrumen observasi atau alat pengumpulan data lainnya. Tahap planning adalah langkah penting dalam siklus PTK karena disinilah guru merumuskan tujuan, hipotesis, dan rencana tindakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dalam kelas. Setelah tahap planning, guru melanjutkan ke tahap observing, pengamatan, yang merupakan langkah berikutnya dalam siklus PTK. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 7. Setiap guru akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran adalah A. Meminta solusi dari kepala sekolah, B. Mendatangkan konsultan pendidikan, C. Melakukan classroom action research, D. Menemui orang tua siswa. Itu jawabannya adalah C. Melakukan classroom action and research. Melakukan classroom action research penelitian tindakan kelas adalah salah satu cara yang paling tepat yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Dalam classroom action research, seorang guru merencanakan tindakan perbaikan atau perubahan dalam pembelajaran berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi. Guru kemudian melaksanakan tindakan tersebut dalam kelas, mengamati dampaknya dan mengumpulkan data untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut efektif dalam mengatasi permasalahan. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat secara sistematis mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pembelajaran di kelas. Classroom Action Research membantu guru untuk menjadi lebih reflektif dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka berdasarkan bukti dan data empiris. Selain itu, ini memungkinkan guru untuk menguji berbagai strategi dan tindakan perbaikan secara langsung dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 8, contoh perilaku guru yang berwibawa dan adil dalam pembelajaran adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. B. Mengusir peserta didik yang ramai di kelas. C. Menyerahkan peserta didik yang membolos ke guru PK.
D. Memberi sanksi fisik yang tidak mencederai peserta didik. Untuk jawabannya adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. Tindakan yang membuat tata tertib kelas bersama peserta didik adalah tindakan yang memperlihatkan wibawa dan keadilan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan mendukung, di mana aturan dan ekspektasi jelas untuk semua siswa. Ini juga memungkinkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran dengan lebih efektif. Ini adalah contoh tindakan yang berwibawa dan adil karena melibatkan partisipasi siswa dalam pembentukan aturan dan kebijakan kelas, dan semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Sementara pilihan lain seperti mengusir peserta didik atau memberi sanksi fisik bukanlah tindakan yang berwibawa atau adil. Mencari solusi berbasis pada komunikasi, partisipasi siswa, dan pendekatan yang mendidik jauh lebih efektif dalam menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan pelajaran yang sportif. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 9. Cara membantu peserta didik SD yang suka terhadap hal baru dan praktis adalah A. Mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah bacaan untuk peserta didik. D. Mengurangi jam pelajaran tatap muka. Kena jawaban nomor 9 adalah A. Mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil adalah cara yang efektif untuk membantu peserta didik yang suka hal baru dan praktis, terutama di tingkat sekolah dasar. Ini memecah materi menjadi potongan-potongan lebih mudah dicerna dan dipahami. Dengan cara ini, peserta didik dapat mengatasi satu topik kecil sekaligus, merasa prestasi saat menyelesaikannya, dan kemudian melanjutkan ke topik berikutnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk merasa terlibat dan termotivasi untuk terus belajar. Pilihan lain seperti mengganti buku cetak dengan buku elektronik atau menambah bacaan mungkin berguna dalam beberapa konteks, tetapi itu mungkin bukan solusi utama untuk peserta didik yang suka hal baru dan praktis. Menambah bacaan dapat menjadi cara yang baik untuk memperluas pengetahuan mereka, tapi pengemasan materi dan pendekatan pembelajaran yang relevan dan menarik lebih penting dalam situasi ini. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka mungkin bukan tindakan yang tepat karena peserta didik tetap perlu berpartisipasi dalam pembelajaran yang mencakup berbagai topik dan konsep yang harus dipahami selama tahun pelajaran. Untuk soal nomor 10, sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dinilai sebagai guru yang kompeten mengajar. Namun, tahun ini nilai peserta didik untuk mata pelajaran yang Anda mampu mengalami kemerosotan. Apa langkah yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik apakah sesuai modul ajar atau belum. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. C. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. D. Mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat melakukan pendalaman materi. Untuk jawabannya adalah A. Mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik apakah sesuai modul ajar atau belum. Sebagai seorang guru, jika nilai peserta didik mengalami kemerosotan, langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah mengevaluasi materi pembelajaran yang telah diberikan. Ini mencakup memeriksa apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum dan modul ajaran berlaku, serta apakah metode pengajaran yang digunakan efektif. Guru harus memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman peserta didik. Pilihan B, meskipun memiliki niat baik, tidak selalu menjadi solusi yang efektif. Meminta peserta didik dengan nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka adalah pendekatan yang baik dalam beberapa konteks, tapi tidak selalu mengatasi masalah penurunan nilai secara keseluruhan.
Pilihan C, menganggap hal tersebut bukan masalah, bukanlah pendekatan yang tepat sebagai guru. Anda bertanggung jawab untuk membantu peserta didik mencapai hasil yang baik dan terus memperbaiki proses pembelajaran. Pilihan D, mengusulkan jam tambahan mungkin bisa membantu jika peserta didik memerlukan waktu tambahan untuk pemahaman. Tapi langkah pertama sebaiknya adalah mengevaluasi materi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, demikianlah 10 soal observasi guru 2023. Kita akan lanjutkan soal selanjutnya di part kedua. Demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kita berikutnya. Terima kasih.